juara di musim ini. Sebentar ini kita saksikan Semen Padang asuhan pelatih Neil Maizar. Ya, kita lihat bagaimana kembali lini depan dihuni oleh trio Eli Aiboy, Wilson Edward Junior dan Saktiawan. Ini memang kekuatan mereka, dan di bawah Mister Samsidar yang dibilang cedera ternyata tidak. Ini menjadi kekuatan tersendiri di lini belakang. Dan kita juga akan melihat bagaimana tim Persija Jakarta asuhan pelatih Rahmat Darmawan. Ya, menarik di sini melihat Aliudin menjadi starter. Ini yang membuat kekuatan lini depan mereka semakin lumayan kita lihat. Dan belum ada nama Agu Kasmir yang sudah sebelumnya diberitakan akan bermain. Tampaknya belum ada izin. Dan di bawah Mister Hendro dan di tengah Samsul tadi. Saat ini menjadi pelatih kepala, dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Bash Jarum Indonesia Super League. Ya, kita beruntung Rendra, kondisi lapangan yang bagus. Ini yang membuat pertandingan kita harapkan berjalan menarik dengan tempo dan teknik yang tinggi. Persija Jakarta sudah pernah merasakan Stadion Haji Agus Salim dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Di pertandingan pertama atau pertandingan perdana, mereka bermain menghadapi tim PSPS Pekanbaru yang harus menghadapi partai usiran. Dan kedua tim bermain 2-2, bahkan ketika itu Persija Jakarta mampu unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0. Dan Semen Padang pun bermain 1-1 di pertandingan waktu itu ketika lapangan begitu becek akibat hujan terus-menerus yang melanda Kota Padang. Tommy Rifka kali ini menguasai bola bagi Semen Padang. Menuju kepada Sakti Sinaga, Edward Wilson Junior kembali kerjasama dengan Sakti Sinaga. Umpan yang sangat baik, tapi sudah berada dalam posisi offside ternyata. Ya, tampaknya sudah tidak sabar Edward Wilson Junior ini. Pemain Liberia yang saat ini sudah mengemas 4 gol. Dan cukup mencengangkan musim lalu, mampu menjadi top skor dengan 20 gol. Dari 18 kali pertemuan dari kedua tim, 9 pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta, 3 kemenangan oleh Semen Padang, dan 6 hasil pertandingan berakhir dengan skor draw. Dan juga pertemuan terakhir mereka terjadi di tahun 2007, ketika itu Semen Padang menyerah 1-2 di stadion ini, dan di Jakarta mereka pun menyerah 0-4. Tapi itu dulu, di mana kekuatan Semen Padang sekarang pun sudah sangat berbeda dibandingkan yang dulu, termasuk hadirnya seorang Edward Wilson Junior, pemain yang mencetak 4 dari 5 gol bagi Semen Padang di awal musim ini. Bahkan ia mampu mencetak hat-trick ketika mengalahkan Persiwa Wamena. David Pakbe, kita lihat, dikawal di oleh Olivier Makor, dan tendangan langsung mengarah gawang. Diamankan oleh penjaga gawang Hendro Kartiko. Kita saksikan bagian tadi Yu Hyun Koo. Eric Bayemi berikan bola kepada Greg Nokolo. Berhasil direbut tadi oleh Hengki Ardiles. Amar Zuki yang mulai mendapatkan tempat di posisi inti bek kiri dari Persija Jakarta. Ya. Amar Zuki sekarang menjadi tumpuan karena memang Nasuha dalam keadaan cedera, Rendra. Pemain yang juga bisa ditempatkan sebagai posisi bek kanan ataupun juga seorang gelandang bertahan, Amar Zuki, yang juga sebelumnya menjadi kekuatan Persitara Jakarta Utara dalam 3 musim terakhir. Park Chung Hyun yang juga pernah membela tim Persitara Jakarta Utara musim lalu, kali ini menjadi bagian Semen Padang. Serangan kali ini kita coba lihat bagaimana para pemain dari Semen Padang bermain cukup terbuka dan benar-benar meladeni tim Persija Jakarta. Esteban Vizcara, Emil Ham absen di pertandingan kemarin, tapi sudah bisa tampil karena akumulasi kartu. Ada handball tampaknya. Aliudin telah mencetak 101 gol dalam karirnya di Liga Indonesia dari beberapa klub yang telah ia bela.
Masih dengan tempo lambat. Kemenangan bagi tim Semen Padang tentunya bisa mengobati atau juga memberikan sebuah penyejuk dalam keprihatinan yang melanda kota Padang dan sekitarnya akibat gempa tadi malam. Betul. Ya, kita lihat peluang yang cukup bagus. Ya, pelanggaran Olivia Makor terhadap Yu Hyun-koo. Ya, Olivia Makor merupakan pemain Liberia sama dengan Edward Wilson Junior. Memang menarik membahas pemain asing di Persija yang hingga saat ini belum ada satupun yang mampu mencetak gol. 7 gol yang mereka lakukan semua diciptakan pemain lokal, Rendra. Menjadi sebuah tanda tanya besar karena memang sejumlah nama begitu hadir di Persija Jakarta seperti tentunya adalah Greg Nokolo. Pemain yang memang sangat diandalkan tentunya oleh pelatih Rahmat Darmawan. Jadi bisa kembali tampil luar biasa musim ini kan di musim ESL tahun 2008 ketika itu Greg Nokolo mampu mencetak 16 gol. Tapi sejauh ini dari 5 pertandingan dia belum mencetak 1 gol pun. Ya, dan seperti Rahmat katakan ketika melawan Pelita sempat pada posisi yang salah menempatkan Greg di sebelah kiri. Ya, cukup berbahaya. Ya, perebutan bola tampaknya Eli Aiboy yang juga pernah merasakan gairah sepak bola bersama dengan Persija Jakarta, bahkan menjadi idola ketika itu. Ya, bahkan dia adalah tipe pemain yang sangat didambakan oleh Bambang Pamungkas karena dia yang selama itu menyajikan bola-bola umpan-umpan akurat kepada Bambang. Dan mereka sampai sekarang menjadi sahabat, Rendra. Juga membawa tim Selangor menjadi tim yang cukup kuat tentunya di Liga Malaysia. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Semen Padang mulai mencoba menembus pertahanan Persija Jakarta yang tampaknya lebih menunggu terlebih dahulu di babak pertama ini. Iya, walau menunggu kita lihat bagaimana selain menunggu Persija tampaknya diperintahkan oleh Rahmat untuk tidak terburu-buru, tidak mengulangi kesalahan ketika melawan Pelita walau mereka menang, tapi beberapa kali serangan hilang begitu saja karena dilakukan dengan skema yang terburu-buru. Dan dengan keputusan Rahmat memasukkan Aliudin, terlihat benar bahwa Persija tidak gentar untuk bermain menyerang, menurunkan 3 bomber sekaligus. Tommy Rifka pada Edward Wilson Junior. Yu Hyun-koo kembali bola ke belakang. Kali ini Hengki Ardiles. Kerjasama dia dengan Vendry Mofu. Greg Nokolo. Samsul Bahri Hairudin. Ismet Sofyan. Maksudnya kepada Emil Ham. Ya, Coach Rahmat. Ya, kita lihat bagaimana ekspresinya. Ini yang ketika Ismet tadi melakukan tendangan atau umpan yang salah, ini yang sering dicemaskan oleh dia. Transisi yang salah. Emil Ham. Maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Ya, ada sebuah pelanggaran dari Vendry Mofu terhadap Olivia Makor. Inilah dia Vendry Mofu, pemain asal Papua yang juga sebelumnya memperkuat Persiwa Wamena. Kita saksikan. Bola bagi Ismet Sofyan. Yu Hyun-koo dan juga Tommy Rifka menjadi pagar. Masih berada di atas Mister Gawang. Tendangan yang dilakukan oleh Ismet Sofyan.
Samsidar musim ini menggantikan peran dari Ahmad Kurniawan yang hijrah ke Arema Indonesia. Mantan penjaga gawang timnas U23 Samsidar. Ya, ada sebuah pelanggaran. Iya, rasanya memang bukan pelanggaran, hanya saja wasit mengatakan lain. Kita lihat bagaimana diving yang dilakukan. Kita lihat, ya sengaja menabrakkan diri, sangat-sangat jelas terlihat. Erik Bayemi mendapatkan peringatan dari wasit Masla Iksan. Datang kembali kali ini adalah Fendri Movu bagi Semen Padang. Meninggalkan lapangan permainan. Olivia Makor, penampilannya memang masih terus dikritisi oleh sejumlah pihak. Pemain yang tentunya diharapkan mampu menjadi jenderal lapangan tengah dari Persija Jakarta musim ini. Hengki Ardiles, lebaran ke dalam kali ini. David Pakbe yang dituju. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Ismet Sofyan. Pertandingan ini sangat menentukan bagi kedua tim ini untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Karena kita tahu Semen Padang setelah ini akan melakukan tur maut ke Malang. Betul. Dan Persija selanjutnya akan menghadapi big match, super big match menghadapi Persib Bandung. Ini memang bisa masalah besar jika pada pertandingan ini mereka tidak meraih hasil yang maksimal. Karena pada laga berikutnya mereka menghadapi pertandingan yang sangat berat. Kabau Sirah melakukan laga away ke Malang menghadapi Arema dan Persema. Sementara Persija menghadapi Persib Bandung, bahkan setelah itu mereka kembali menghadapi Sriwijaya. Dua lawan yang juga tentunya menjadi lawan yang sangat berat bagi Persija Jakarta sejauh ini. Betul. Ya, Eli Aiboy, duel dia dengan Bambang Pamungkas. Dimenangkan kali ini oleh Eli Aiboy. Ya, memang Eli tahu persis bagaimana mematikan akselerasi dari seorang Bambang Pamungkas. Cukup ketat kita saksikan pressing dari para pemain Semen Padang. Mereka sama sekali tidak mengambil risiko untuk memberikan kesempatan kepada Greg Nokolo ataupun juga seorang Bambang Pamungkas untuk memegang bola lebih lama. Ya, justru memang itu yang saya katakan bahwa selain kelemahan yang dihadapi oleh Kabau Sirah terlalu mengandalkan Edward Wilson Junior, sementara Persija juga akan sangat berbahaya jika melulu pakai tanda kutip mengandalkan serangan dari Greg. Ini kemungkinan besar yang membuat Rahmat memasukkan Aliudin sebagai penyerang ketiga yang diharapkan lepas dari pengamatan lini belakang Kabau Sirah. Hal itu juga mungkin yang menjadi permasalahan bagi seorang Greg Nokolo musim ini, di mana gaya permainan mungkin sudah terbaca, itu berbeda dibandingkan ketika ia pertama kali memperkuat Persija Jakarta di musim 2008 lalu. Ya, 2 tahun lalu Greg main di Persija, perhatian lini belakang tidak begitu besar dan dia selalu berada di posisi sayap yang dengan leluasa melewati pemain belakang lawan dan memberi umpan. Sementara sekarang dia menjadi tumpuan dan rasanya beban itu terlalu berat buat seorang Greg. Mohon panjat dari Erik Bayemi, maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Masih ada David Apakbe. Masih membaca permainan kedua tim di awal babak pertama ini.
Ismail Sofyan mulai keluar membantu penyerangan, berikan bola daerah kepada M. Ilham. Duel dia dengan David Pakbe, masih sangat kuat David Pakbe untuk bisa dilewati. Ya, ini yang sering dikeluhkan oleh Rahmat ketika melakukan transisi dari posisi bertahan dan ketika mendapat bola untuk melakukan fast break, umpan-umpan yang dilakukan oleh lini belakang ke tengah selalu salah. Greg Nokolo kali ini gagal melewati Fenry Mofu. Kita Tanpa kompromi penampilan Fenry Mofu. Dan kita lihat hampir tidak pernah Greg berhadapan dengan satu pemain. Begitu dia berhadapan dengan satu pemain lagi langsung membantu. Ini menyulitkan buat Greg. Aliuddin kali ini menuju daerah kotak penalti, masih sangat mudah untuk dipatahkan. Edward Wilson Junior, sebuah intercept tadi dari Eric Bayemi. Masih bisa dikuasai oleh Ismail Sofyan, pemain yang memiliki waktu penampilan paling banyak sejauh ini bagi Persija Jakarta. Dan juga pemain terlama yang memperkuat Persija Jakarta selain juga Bambang Pamungkas. Tapi kalau dari secara keseluruhan, Ismail Sofyan lebih lama daripada Bambang Pamungkas yang sempat membela klub Divisi 3 Belanda NH Noord. David Pakbe, mantan pemain Persikabo, warga negara Kamerun. Kita saksikan bagaimana Olivier Makor pun harus dikawal 3 pemain sekaligus. Iya. Ya, ini yang ya memang sebagai tim yang promosi jelas Kabo Sira tidak berani bermain man to man. Di sini kita lihat bagaimana kolektivitas dari Persija, mereka selalu patahkan dengan mengeroyok lebih dini pemain yang menguasai bola. Precious Semojuraya pun maju ke dalam kotak penalti. Kita saksikan kali ini sebuah sepak pojok dilakukan. Masih ada Fenry Mofu dan Eli Aiboy. Berikan kepada Edward Wilson Junior dan kembali lagi kepada Edward Wilson Junior. Inilah dia pemain yang memiliki kecepatan sangat luar biasa dan juga kemampuan untuk duel 1 lawan 1, Edward Wilson Junior. Ya, rasanya memang julukan kerbau merah layak diberikan kepada Edward yang selalu merangsek dengan ganas. Dan ini yang membuat pemain belakang manapun selalu cemas akan aksi-aksi karena dia berani berbenturan badan dan bola tetap berada di kakinya. Ada 2 pemain yang memiliki karakter seperti itu. Tadinya selain Edward Wilson Junior adalah seorang Herman Zumafo. Dan kali ini adalah Fenry Mofu. Masih ada Precious Semojuraya, David Pakbe. Ya, kalau Rendra tadi menyinggung Herman Zumafo, dia selain striker pencetak gol, dia juga memiliki badan yang cukup besar, siap bertarung dan bola unggul dalam bola-bola atas. Memang berbeda dengan 2 bomber dari Persija yang kita perhatikan. Dari sisi fisik, Bambang Pamungkas dan Aliuddin. Ini memang jadi titik lemah dan kedua penyerang itu ketika berhadapan dengan pemain belakang yang bertubuh besar. Ya, Ismail Sofyan kita saksikan tadi dalam perebutan bola dengan Park Chung Hyung. Pressing memang tampaknya coba diterapkan oleh pelatih Neil Maizar sejauh ini. Dan itu cukup sukses untuk bisa meredam keunggulan individu para pemain Persija Jakarta. Ya, memang hal yang wajar strategi yang diterapkan oleh Neil Maizar. Mereka tahu kelebihan individu dari pemain Persija sehingga Neil Maizar menerapkan pola tight marking. Jangan sampai anak-anak Persija bisa menguasai bola atau melakukan possession football lebih leluasa. Esteban Vizcarra kepada Tommy Rivka. Cukup baik kali ini Tommy Rivka mendatar umpannya. Wow, dan masih bisa diamankan oleh Precious Semojuraya. Pelanggaran dari Esteban Vizcarra. Bambang Pamungkas menjadi andalan bagi Persija Jakarta musim ini dengan gol-golnya yang selalu menyelamati. Ya, dia sudah Persija. mencetak 4 gol. 3 lainnya dicetak oleh Ismet Aliuddin dan Ramdhani.
Berbeda dengan penampilannya di tim nasional, Rendra. Aliudin diharapkan dengan kecepatannya mampu menjadi pemain yang luput dari kawalan pemain bertahan tim lawan. Ya, Ismail Sofyan masih kembali mengalami kesakitan. Kehilangan Ismail Sofyan tentu akan menjadi sebuah kerugian bagi Persija Jakarta, walaupun mereka sebenarnya masih memiliki Amrizal ataupun juga Leo Saputra. Iya, tapi masalahnya Ismet tidak hanya memang harus diganti. Ini akan sedikit mengurangi bukan saja daya pertahanan dari Persija, karena kita tahu Ismet juga pemberi umpan, bahkan eksekutor bola-bola mati yang sangat bagus. Ya, inilah dia bagaimana perebutan bola tadi dengan Park Chung Yung. Amrizal kembali tampil bagi Persija Jakarta. Pemain yang juga salah satu gerbong dari pelatih Rahmat Darmawan asal Sriwijaya FC. Ya, rangkaian dari Exodus dari Sriwijaya. Edward Wilson Junior kali ini. Kita saksikan bagaimana Edward Wilson Junior sendiri dia memberikan bola tadi, masih berhasil diintersep oleh Eric Bayemi dan Olivier Makor. Masih Olivier Makor, pelanggaran. Fendry Mofu tampaknya memang benar-benar menjadi seorang destroyer bagi lapangan tengah Semen Padang. Sejauh ini serangan-serangan Persija banyak patah dari kakinya ataupun juga dari pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan. Ya, Mofu selalu berperan dari sejak menit pertama sebagai pendobrak pertama, destroyer yang walau harus bertabrakan harus berupaya menghentikan bola yang dibawa oleh pemain-pemain lini tengah atau gelandang dari Persija. Kartu kuning pertama dikeluarkan kepada Esteban Vizcarra terhadap M. Ilham. Sekian Esteban mendapatkan kartu kuning ya. Dari wasit Masla Iksan. Ya, rasanya memang ini waktu yang sangat tepat buat wasit Masla Iksan untuk memberi kartu kuning. Karena kita lihat atmosfer pertandingan tadi sudah beberapa kali terjadi pelanggaran-pelanggaran yang serius. Amrizal, shooting kepada Aliudin. Kali ini giliran Olivier Makor yang melakukan pelanggaran terhadap Esteban Vizcarra. Ya, terjadi benturan saat memperebutkan bola. Ya, memang body charge. Kembali Esteban Vizcarra menuju kepada Edward Wilson Junior. Esteban Vizcarra kembali direbut oleh Amrizal. Olivier Makor, serangan balik kali ini dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, pergerakan dari Greg Nokolo di sektor sebelah kiri. Kali ini masih Greg Nokolo berusaha untuk melewati Hengki Ardiles. Umpan kembali kepada Aliudin. Masih ada Park Chung Yul. Kembali kali ini Amar Zuki ke dalam kotak penalti dan sebuah sundulan dari M. Ilham. Ya, cukup menarik Rendra bagaimana set piece yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta. Bagaimana umpan yang begitu bagus dengan akurat bisa di-heading oleh Ilham, sayang masih terlalu lemah. Ali Aiboy.
Ya, ada sedikit ekspresi kekecewaan dari Aliudin. Kita lihat bagaimana umpan yang begitu bagus. Sayang flying heading yang dilakukan oleh Ilham begitu lemah sehingga bisa bola dengan mudah dikuasai oleh Samsidar. Edward Wilson Jr. Kembali dia kepada Tommy Rifka. Esteban Vizcarra, motor serangan dari tim Semen Padang. Fendry Mofu. Samsul Bahri Hairudin masih belum terlihat perannya, masih lebih menjaga kedalaman atau juga pertahanan Persija Jakarta sejauh ini. Sepak pojok bagi Semen Padang. Kita lihat bagaimana Hendro harus berjibaku walau tangan dan sedikit kepala harus menabrak kaki dari Edward Junior. Terakhir kali Semen Padang mampu menaklukkan Persija Jakarta di Stadion Haji Agus Salim adalah pada tahun 2004. Dan ini menjadi PR tersendiri bagi Anil Maizar yang musim lalu menjadi asisten pelatih dari Arkan Yuri. Sebuah pemandangan yang sangat menarik tentunya. Sebuah rekreasi bagi keluarga untuk menyaksikan jalannya pertandingan di sore hari ini bagi masyarakat Kota Padang. Ya, memang sudah terlalu lama Padang tidak memiliki tim yang berkiprah di kompetisi paling elit di negeri ini. Setelah di era 60 dan 70 mereka sempat berada di papan atas dengan PSP Padang, Redra. Semen Padang menjadi satu dari 3 tim asal Galatama yang juga berlaga di Jarum Indonesia Super League. Selain juga Pelita Jaya dan Arema Indonesia. Dan Semen Padang tampaknya menjadi satu-satunya tim berplat BUMN yang masih berkiprah tentunya di Jarum Indonesia Super League setelah PKT Bontang sekarang bernama Bontang FC dan sudah tidak menjadi tim yang dibiayai oleh BUMN. oleh Pemkot. Ya, dan ini memang kita harapkan bagaimana Semen Padang bisa membuat klub ini menjadi sangat besar, maju dengan modern seperti mereka mengelola PT Semen Padang. Karena mereka bisa leluasa, karena mereka murni swasta dan tidak ada keraguan atau soal kemampuan mereka untuk mengembangkan klub ini, Rendra. Greg Nokolo kali ini cukup baik, dia berikan bola kepada Amar Zuki. Umpan mendatar, masih ada Park Chung Yung. Serangan balik melalui Eli Aiboy. Yang musim sebelumnya bermain untuk Davon Soro. Umpan maksudnya kepada Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. Kita saksikan. Menjaga Edward Wilson Jr. adalah sesuatu hal yang sangat sulit. Harus 2-3 pemain untuk menghentikan pemain yang satu ini. Ya, luar biasa Edward Junior bagaimana dia merangsek melewati 2 pemain dan dengan berani melepaskan tembakan. Ini cukup berbahaya walau dari sudut sempit. Kalau dia bisa mengarah ke kiper, ini bisa menjadi bencana karena akan bisa terjadi deflected yang bola liar. Dan kita lihat bagaimana sebelum itu terjadi umpan yang sangat bagus. True passing yang dilakukan oleh Eli Aiboy menurut saya sangat berkelas. Berusaha untuk menunjukkan kelasnya Eli Aiboy yang juga saat ini menjadi satu-satunya pemain Semen Padang yang masih bermain yang pernah mencetak gol ke gawang Persija Jakarta. Ya, Pelanggaran ini tidak perlu tampaknya dari M. Ilham. Iya, dan tak perlu ada keraguan Ilham kali ini harus mendapat kartu kuning. Ya, betul. Betul. Tindakan yang kurang terpuji dilakukan oleh Ilham. Ya, Ilham harus lebih bisa mengontrol emosinya karena kita tahu Ilham juga pernah tiga musim lalu
mendapat kartu merah karena melakukan pemukulan terhadap pemain. Dia harus bisa mengontrol, karena itu akan sangat merugikan buat Macan Kemayoran. Dan musim ini M. Ilham adalah menjadi pemain dengan koleksi kartu terbanyak bagi Persija Jakarta, sudah mendapatkan 3 kartu kuning. Ya, ini harus jadi perhatian buat Rahmat dan juga Haryanto Bajuri sebagai manajer. Karena dari sisi kualitas kita tidak pernah ragu akan kemampuan Ilham, tapi itu bisa hilang kalau hatinya dipenuhi oleh sikap emosional yang tidak sama sekali tidak menguntungkan buat tim. Olivier Makor. Yu Hyun Koo tadi. Tobi Rifka. Esteban Vizcara duel dengan Amrizal. Kembali bermain bersabar para pemain dari Semen Padang. Terlihat memang lebih menguasai jalannya permainan para pemain Semen Padang, dan mereka lah yang mengatur tempo permainan di sore hari ini. Iya, hanya saja mereka harus berupaya agar tidak terlalu Edward Junior sentris. Kita lihat 5 dari 6 serangan mereka dilakukan oleh Edward Junior, dan ini membuat lama-lama pemain belakang Persija bisa dengan mudah membaca. Jangan monoton, mereka harus lebih memaksimalkan 2 sayap yang mereka miliki. Rifka pernah membela Persela Lamongan dan juga Pelita Jaya. Yu Hyun Koo berikan bola kepada Sakti Sinaga kali ini, dan sedikit terlambat kita saksikan bagaimana tadi Fendri Mofu mendapatkan bola untuk dicoba untuk melakukan sebuah tendangan langsung, dan kali ini serangan balik. Greg Nokolo, Olivia Makor kepada Samsul Bahri Hairudin, M. Ilham, Precious Emojurai, Amrizal. Permainan segitiga yang coba diterapkan oleh Semen Padang tadi, masih terjadi miskomunikasi. Ya, kalau ada kita dengar tadi saya teriakan dari Nil Mezar kepada Tommy Rifka untuk stop. Memang itu menunjukkan bahwa pressing yang harus dilakukan oleh anak-anak Kabau Sirah itu adalah pada saat bola sudah berada di kaki pemain Persija. Saat itu pula mereka melakukan pressing. Tidak offside, M. Ilham kita saksikan. Sedikit ragu-ragu karena masih merasa dirinya dalam posisi offside tadi M. Ilham untuk memberikan umpan. Ya, dia sempat melihat, dan itu memang membuat kita lihat bagaimana memang tidak offside, deflected. Namun sayang Ilham yang sudah mampu memberikan pas yang bagus yang ditujukan kepada Bambang bisa diintercept oleh Samsidar. Sebuah serangan kali ini, wow, sebuah peluang, dan kita saksikan ada Eli Aiboy, masih Eli Aiboy, langsung di cover tadi oleh Aliudin. Ya, kita lihat bagaimana peluang nih kali ini kembali dimiliki oleh Kabau Sirah. Wow, dan gol! Sebuah peluang dari Semen Padang dan langsung dikonfirmasikan menjadi sebuah gol, dan Semen Padang saat ini unggul 1-0 atas Persija Jakarta melalui Hengki Ardiles. Ya, luar biasa dan adalah sebuah gol yang sangat bagus. Kita lihat bagaimana proses dimulai dari lini tengah. Kita lihat kontrol yang bagus, bagaimana tembakan yang mematikan. Menarik melihat bagaimana
Asis dilakukan dengan dada dan disambar tendangan luar biasa dari Ardiles. Sebuah gol yang sangat bagus, yang pantas dirayakan oleh seluruh orang Hawa di seluruh Indonesia. Kerjasama dari dua pemain, Sakti Sinaga dan juga Hengki Ardiles, membuat gol bagi Semen Padang dan gol perdana bagi Hengki Ardiles di musim ini. Dan ia menjadikan pemain ketiga bagi Semen Padang yang mencetak gol di Jarum Indonesia Super League musim ini setelah dua pemain sebelumnya yaitu Edward Wilson Junior dan David Pakbe yang mencetak gol bagi timnya. Ya, memang Rahmat harus bekerja keras karena sejak menit pertama anak-anak Padang mampu mematikan gerakan-gerakan individu atau permainan kolektif mereka, sehingga Rahmat harus menemukan solusi yang benar. Karena kita lihat bagaimana Greg selalu dikawal 2 atau 3 pemain sehingga tidak bisa bergerak di lini belakang dari Semen Padang. Wow, peluang kali ini adalah Bambang Pamungkas dan masih bisa diamankan dengan baik oleh Syamsidar. Menarik, Rendra. Pertandingan yang sangat menggiurkan. Kita lihat bagaimana beberapa menit setelah kebobolan Persija langsung melakukan serangan yang sangat bagus. Sayang kali ini Bambang kembali membuang peluang yang rasanya untuk sekelas Bambang. Kita lihat bola-bola voli seperti ini yang selama ini menjadi makanan empuk buat bomber tim nasional ini justru gagal dan dimentahkan oleh Syamsidar. Ya, Semen Padang seperti yang kita ketahui mitra sepak bola saat ini mereka berada di peringkat 6 klasemen Jarum Indonesia Super League. Sebuah prestasi yang sangat baik tentunya bagi tim promosi dan mereka juga sudah melakoni 4 partai dan belum terkalahkan, dan ini merupakan bagaimana kerjasama 1-2 yang sangat baik. Wall pass. Ya, kita lihat bagaimana passing atau assist dilakukan dengan dada dan Ardiles mengantisipasi bola daerah itu dengan baik sehingga dia lebih dulu dibanding pemain belakang Persija dalam mengejar bola, dan jebolah gawang Hendro Kartiko di menit ke-34 tadi. Kembali Tommy Rifka. Kembali lagi kita saksikan Emil Ham. Mestinya ada warning dari Rahmat kepada Ilham untuk lebih. Kita lihat bagaimana ya Rahmat harus cepat bertindak. Kita lihat bagaimana itu sangat berbahaya, Rendra. Greg Nokolo kali ini dengan aksi individunya masih mau bola. Dua pemain berusaha ia lewati dan masih Greg Nokolo. Gagal dia melewati Hengki Ardiles. Olivia Makor. Kembali kepada Greg Nokolo berusaha melewati Park Chung Yum. Reaksi dari pelatih Rahmat Darmawan. Strateginya masih tidak berjalan dengan baik di babak pertama. Dan kembali aksi individu dari seorang Eli Aiboy dan masih Eli Aiboy kali ini. Masih Eli Aiboy dan sebuah tendangan dari Edward Wilson Junior. Benar-benar sebuah permainan yang atraktif dari tim Kerbau Sirah, benar-benar membuat Macan Kemayoran sedikit kesulitan dan bahkan mereka harus kelimpungan di barisan pertahanannya lewat permainan individu dari para pemainnya. Ya, kalau kita perhatikan adalah bagaimana hal yang wajar anak-anak Padang ini sangat percaya diri menghadapi Persija, karena kita tahu yang saya katakan tadi, pada saat uji coba tanggal 9 September lalu pun mereka mampu menahan Persija 1-1 di Stadion Gelora Bung Karno, Rendra. Artinya mereka tampil dengan penuh percaya diri kali ini di Stadion Haji Agus Salim, apalagi mereka bermain di hadapan supporter mereka, The Khmer Smartak.
Sakti Sinaga tadi. Pedro Mofu. Kepada Hengki Ardiles, sang pencetak gol. Eli Aiboy menjadi motor serangan bagi tim Semen Padang. Hengki Ardiles kembali. Umpan kali ini sangat baik dan kembali sebuah peluang Sakti Sinaga. Ya, berkali-kali sisi sayap dari Semen Padang mampu mengobrak-abrik pertahanan. Yang saya katakan tadi, kalau lebih memaksimalkan kedua sayap, sangat berbahaya buat pertahanan Persija. Karena selama ini dari menit pertama, konsentrasi pemain Persija selalu ke Edward Junior. Edward Wilson Junior kali ini. Ya, berkali-kali terupas di sektor sayap kepada Eli Aibo dari Hengki Ardiles ataupun juga kepada Edward Wilson Junior di sektor sebelah kiri dari pertahanan Persija Jakarta. Iya, dan kelemahan terbesar dari lini belakang Persija adalah konsentrasi mereka yang terlalu besar hanya memperhatikan seorang Edward Junior, sehingga mereka tidak melihat bagaimana tusukan-tusukan yang dilakukan oleh sayap kanan Semen Padang itu sangat berbahaya. Ya, kalau kita lihat hingga menjelang babak pertama selesai, Rendra, rasanya keputusan Rahmat untuk menurunkan sejak awal trio ABG, Aliudin, Bambang, dan Greg memang mengandung risiko karena menjadi sia-sia karena lini tengah mereka, lini tengah Persija yang dihuni oleh Samsul, kita lihat tidak berjalan dengan bagus sehingga terlalu mubazir menempatkan 3 penyerang sekaligus. Terjadi kehilangan keseimbangan. Betul. Seperti ada yang sia-sia terjadi di barisan depan atau juga lapangan tengah dari Persija Jakarta. Dan ini terlihat membuat Samsul Herudin pun perannya jadi tidak terlalu terlihat karena ia lebih terfokus untuk membantu pertahanan. Iya, karena kecepatan atau speed dari fast break atau serangan balik yang dilakukan oleh anak-anak Padang sangat berbahaya. Ini membuat Samsul konsentrasinya terpecah. Sementara Greg selalu dihadapi oleh double cover. 2 pemain sekaligus yang membuat Greg selalu mati langkah. Olivier Makor, maksudnya tidak diberikan bola kepada Aliudin. Datang kembali kali ini Amrizal, masih Amrizal kita saksikan masuk ke tengah. Amrizal meninggalkan posnya dan kali ini berusaha menuju Edward Wilson Junior. Sementara Pelita Jaya bermain 2-2 sementara ini dengan PS Pekanbaru. Masih Aliudin. Atau M. Ilham. Kembali kali ini adalah Samsul Bahri Hairudin. Umpan kepada Bambang Pamungkas. Terlalu tinggi tampaknya bola tadi untuk Bambang Pamungkas. Eli Aiboy. Masih ada Tony Sucipto dan juga pemain yang berhasil mencetak gol, Ramdhani Lestaluhu ataupun juga Octavianus. Ya, ini suasana yang sedikit menegangkan buat bench dari Persija. Mereka sudah tertinggal 0-1 di ranah Minang kali ini. Samsul Bahri Hairudin. Bambang Pamungkas yang dituju. Masih Bambang Pamungkas. Amar Zuki kali ini. Kembali kepada Greg Nokolo.
menyayangkan konsentrasi dari Ahmad Marzuki yang sering kehilangan fokus dalam melihat pergerakan-pergerakan dari penyerang-penyerang Semen Padang. Ya memang menjadi sulit buat anak-anak Persija untuk melakukan serangan yang berbahaya karena dua gelandang mereka, Samsul dan Ilham, tidak dalam top form. Samsul juga ikut memikirkan pertahanan, sementara Ilham lebih sering emosional daripada mendukung serangan. Ya, pelanggaran. Ya, kartu kuning diberikan kepada Edward Wilson Jr. terhadap pelanggarannya bagi Samsul Bahri Hairudin. Ya, kita lihat bagaimana Samsul harus masuk ke kotak penalti mendukung pertahanan dari Persija. Ini yang saya katakan tadi, ini membuat lini tengah dari Persija justru kekurangan materi pemain. Memang seperti kita bahas tadi bahwa terlalu dini atau terlalu berisiko menurunkan trio ABG dari awal. Padahal di situ ada Tony Sucipto atau Agus Indra untuk memperkuat lini tengah. Erik Bayemi. Amrizal kali ini. Masih Amrizal, kita saksikan. Greg Dokolo. Greg Dokolo kita saksikan. Berusaha melewati Hengki Ardiles. Masih sangat sulit untuk menembus Hengki Ardiles. Yu Hyun Kyu. Esteban Vizcarra. Kembali Yu Hyun Kyu. David Pakbe. Tommy Rifka. Pelanggaran dari Amrizal. Tommy Rifka kali ini kepada Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. Tenang sekali yang menguasai bola. Dan umpan kali ini kepada Sakti Sinaga. Ya, memang menarik kita lihat bagaimana justru di detik-detik terakhir babak pertama ini nyaris kembali gawang Persija. Ya, kita lihat memang sebuah pelanggaran. Memang dalam posisi seperti ini, wasit rasanya memang harus melindungi seorang penjaga gawang. Dua pemain masih dibantu oleh tim medis. Sakti Sinaga dan juga Hendro Kartiko. Ya, Sakti hingga hari ini belum mampu mencetak satu gol pun, padahal dia adalah penyerang yang sebelumnya sangat diharapkan oleh Semen Padang untuk menjadi andalan di lini depan. Ya, sebenarnya penjaga muda Andri Tani yang juga musim lalu memperkuat Sriwijaya LC sudah melakukan pemanasan. Berbahaya buat Sakti jika Semen Padang kali ini degradasi, karena dia akan menjadi trauma. Kita tahu bagaimana dia memperkuat PSMS degradasi, memperkuat PSPS degradasi, dan kalau sampai 3 kali ini bisa membuat dia trauma untuk bermain di klub-klub divisi Jarum ISL. Ya, babak pertama telah usai dari Stadion Haji Agus Salim di Kota Padang. Sementara itu tuan rumah Semen Padang unggul 1-0 atas tamunya Persija Jakarta lewat gol cantik yang dicetak oleh Hengki Ardiles. Dan jangan kemana-mana. Double cover, kita lihat bagaimana tidak pernah 1 lawan 1 pemain Persija berhadapan dengan pemain belakang Semen Padang, dan ini menyulitkan buat Greg dan Bambang untuk leluasa bergerak
memasuki kotak penalti dari tim Kabosira. Kembali kita lihat, saksikan kedua tim dari Semen Padang dan juga Persija Jakarta dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Skor sementara adalah 1-0. Semen Padang unggul atas Persija Jakarta. Gol tadi dicetak oleh Hengki Ardiles. Dan tampaknya juga belum ada pergantian yang dilakukan oleh kedua tim. Dan pelanggaran tadi dari Amrizal terhadap Esteban Vizcara. Cukup sukses Neil Meiser menerapkan strateginya, benar-benar membuat permainan tim Persija Jakarta tidak mampu berkembang. Amar Zuki kali ini yang menggantikan peran dari M. Nasuha yang tidak dibawa oleh pelatih Ahmad Darmawan ke Padang karena memang masih mengalami cedera. Edward Wilson Jr. Hengki Ardiles pada Park Chung Yung tadi. Dan inilah dia Yu Hyun Koo. Kembali tekanan Fendry Mofu kepada Eli Aiboy. Pelanggaran Fendry Mofu terhadap Samsul Bahri Hairudin dan kartu kuning diberikan kepada Fendry Mofu. Dan ini merupakan kartu kuning yang kedua bagi Fendry Mofu dan dipastikan dia akan absen di pertandingan berikutnya ketika mereka harus melakoni partai tandang menghadapi Arema Indonesia pada tanggal 31 Oktober nanti. Ya, itu yang membuat kita lihat bagaimana Fendry Mofu tadi sangat kecewa memegang kepala karena dia baru sadar bahwa dia tidak akan bisa main menghadapi laga penentuan atau big match melawan juara bertahan ISL Arema Malang. Greg Lokolo kali ini, masih Greg Lokolo kita saksikan. Dan kembali sebuah peluang kali ini, perebutan bola antara Bambang Pamungkas dan juga Aliudin. Ya, itu yang saya katakan tadi, Rendra. Terlalu mubazir dua penyerang, bahkan berakibat mereka salah pengertian karena mereka berdempet sekali. Bambang mengira Aliudin akan melakukan tembakan, demikian sebaliknya. Sebuah aksi yang sangat baik tadi dari Greg Lokolo. Dan gagal dimanfaatkan oleh barisan penyerangan Persija Jakarta. Dan kali ini Eli Aiboy, sebuah counter attack langsung menuju ke daerah kotak penalti. Masih ada Amrizal. Kali ini dikuasai oleh Esteban Vizcara. Bukan sebuah pelanggaran, M. Ilham. Masih M. Ilham. Melewati dua pemain dengan kecepatannya kali ini M. Ilham. Masih M. Ilham, kita saksikan ada pergerakan. Ada dua pemain menunggu Aliudin dan juga pergerakan dari seorang Bambang Pamungkas di sektor kiri dan kanan. Iya, ini kesalahan terbesar adalah bola itu diambil oleh Greg. Mestinya memang Bambang yang lebih tepat. Sayang memang begitu bagus aksi individu dari seorang Ilham. Ya, ini peluang emas. Ya, betul, bagaimana akurasi umpan sudah begitu bagus. Ya, kita lihat Bambang berharap Aliudin sehingga dia menarik kakinya. Sementara Aliudin juga diam. Mubazir memang. Wow, Esteban Vizcara kali ini peluang bagi Semen Padang dan sebuah tendangan keras yang masih di samping kanan dari gawang Hendro Kartiko. Ya, kembali terbukti bahwa walau unggul 1-0, tuan rumah Semen Padang tidak mengurangi daya gedor mereka dan ini membuat pertandingan berjalan menarik sejak menit pertama tadi. Ya, kita lihat bagaimana Tony Sucipto sudah mengikat sepatunya. Kemungkinan besar dia akan masuk. Sebenarnya memang Semen Padang menjadi tim yang sangat baik dalam pertahanan. Mereka adalah tim dengan pertahanan terbaik nomor 1 di Jarum Indonesia Super League. Baru kemasukan 1 gol dari 4 partai yang mereka lakoni dengan partai ini dan mereka hanya kemasukan 0,3 gol dalam setiap game ya. Yang terbaik di Jarum Indonesia Super League. Ya, dan untuk menghadapi tim seperti itu dibutuhkan tidak hanya dengan kuantitas atau jumlah yang banyak dari striker, namun juga ya hampir saja kita lihat luar biasa
positioning yang sangat bagus yang selalu tepat dilakukan oleh Wilson. Kembali ke pertahanan tadi, memang dibutuhkan tim yang mampu melakukan serangan-serangan terus-menerus dengan memiliki gelandang yang bagus juga, Rendra. Terjadi pertukaran di mana Greg Nokolo bermain di sektor sebelah kanan. Samsul Bahri Hairudin, Olivier Makor, Aliudin, kembali Olivier Makor, Bambang Pamungkas, ke belakang dia. Ya, pelanggaran dari David Pakbe terhadap Greg Nokolo. Dan sayang sekali dalam kondisi seperti ini tidak ada seorang Ismet Sofyan. Iya, ini bola-bola yang sebenarnya milik seorang Ismet. Walaupun mungkin masih ada seorang Bambang Pamungkas. Ya. Rasanya memang akan dieksekusi oleh Bambang karena selama ini Bambang selalu menjadi penembak kedua jika Ismet tidak mengambil bola-bola mati. Ya, terjadi dialog. Tampaknya Oliver Makor ingin menendang bola. Kita saksikan ini merupakan arisan antara Bambang Pamungkas dan juga Olivier Makor. Siapakah dari dua pemain ini akan mengambil tendangan bebas bagi Persija Jakarta di babak kedua ini? Apakah adalah Olivier Makor? Ya, Olivier Makor dan cukup baik. Masih bisa diamankan dengan sangat sempurna oleh Syamsidar. Ya, kita lihat bagaimana Syamsidar mampu dengan baik mengantisipasi arah bola sehingga dia berlari, bergeser ke kanan dengan tepat dan dengan mudah menguasai tendangan dari Makor tadi. Persija Jakarta sendiri pun juga memiliki rekor yang cukup baik karena mereka adalah tim terproduktif nomor 5 dalam Jarum Indonesia Super League. Dengan rata-rata mencetak 1,7 gol dalam setiap game ya, tapi mengalami kesulitan lewat permainan kolektif yang sangat rapat dari Semen Padang pada sore hari ini. David Pakbe, Tommy Rifka, Esteban Vizcara, masih Esteban Vizcara, ada Precious Emo Jeraye. Kalau di babak pertama adalah pertahanan sebelah kiri Persija Jakarta yang ditempati oleh Amar Zuki yang sering ditembus. Dan kali ini di babak kedua adalah posisi dari Amrizal di sektor sebelah kanan yang ditembus oleh para pemain Semen Padang. Ya, kita lihat bagaimana di babak pertama Esteban lebih memikirkan membantu pertahanan karena mereka sadar ini adalah Persija. Ya, luar biasa. Rendra, ini yang saya katakan tadi, unggul 1-0 tidak akan membuat tuan rumah Semen Padang lebih memikirkan bertahan, justru sebaliknya terus menggempur pertahanan anak Jakarta. Rasa percaya diri mereka yang luar biasa karena mereka juga pernah menahan Persija bulan lalu di Jakarta. 4-0 sepak pojok dari kedua tim ini. Sudah berkali-kali lapangan permainan. Ya, rasanya Rahmat memang harus melakukan perubahan karena kita tahu frekuensi atau banyaknya jumlah serangan dari anak-anak Semen Padang karena mereka sangat menguasai lini tengah, Rendra. Erik Bayemi kepada Amrizal dan kali ini adalah Samsul Bahri Hairudin. Olivier Makor. Kembali terlepas Olivier Makor dan kali ini bola dikuasai oleh Fendry Mofu. Edward Wilson Jr. Olivier Makor berhasil merebut bola. Serangan balik dari Persija Jakarta langsung menuju kepada Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas kita saksikan. Maksudnya tadi kepada pergerakan yang dilakukan oleh Olivier Makor.
Edward Wilson Jr. Esteban Vizcara. Samsul Bahri Herudin bagi Persija Jakarta. M. Ilham. Kembali lagi kepada M. Ilham. Olivia Makor. Melebar kepada Aliudin yang lebih bermain sebagai pemain sayap. Ya, memang menjadi, ya kita lihat bagaimana kerap kali Aliudin, posisi atau peran Aliudin sangat mubazir. Mestinya dengan keputusan Rahmat menempatkan Greg di lini tengah dan di sini sudah ada Bambang, dia harus berani mengeluarkan Aliudin. Kembali Edward Wilson Jr. dengan kecepatan yang kita saksikan. Berusaha untuk melewati Precious Emojerai. Nah, kita tunggu apa tindakan dari Rahmat melihat kondisi seperti ini. Sementara timnya diharuskan mampu mencetak gol untuk mengantar mereka ke peringkat 2 karena cukup 1 poin mereka bisa menempati peringkat 2 di bawah Persipura. Ya, kedua tim ini merupakan tim yang belum terkalahkan sejauh ini di Jarum Indonesia Super League dan sama-sama memiliki rekor kandang yang sempurna. Bawang pamungkas kepada Greg Nokolo, mudah saja dipatahkan. Hanya ada 3 tim yang belum terkalahkan dalam Jarum Indonesia Super League, yaitu Persipura Jayapura sebagai tim peringkat pertama, lalu Persija Jakarta dan Semen Padang. Ya, dan kali ini adalah Eli Aiboy dan masih Eli Aiboy dan wow, membantur tiang gawang, sebuah tendangan keras dari Eli Aiboy. Ya, kita lihat bagaimana pemain sekelas Eli Aiboy. Sedikit saja Anda melakukan kesalahan, kita lihat bagaimana nyaris dia membuat gawang Hendro bobol 2 kali. Kali ini beruntung Dewi Fortuna atau gawang masih berpihak kepada Persija. M. Ilham. Tommy Rifka. Kita memang melihat bagaimana para pemain dari Semen Padang tampil begitu enjoy dan mereka bisa memanfaatkan setiap lini ataupun juga ketegangan yang terjadi di barisan pertahanan dari Persija Jakarta. Ya. Samsul Bahri Herudin. Precious Emojerai maju. Sundulan dari Aliudin. Masih di dalam dekapan seorang Syamsidar. Atau Olivia Makor tampaknya tadi. Ya. Kembali Syamsidar melakukan positioning yang tepat. Sakti Sinaga. Olivia Makor. Erik Bayemi. Cukup baik bagaimana Amrizal kali ini. Masih Amrizal. Curi bola oleh Tommy Rifka. Ya. Kita lihat bagaimana Amrizal tadi sangat bingung karena tidak ada pemain tengah atau gelandang yang mengcover atau meminta. Dilematis memang karena lini tengah Persija kekurangan pakai tanda petik jumlah pemain karena Aliudin bermain sebagai striker. Kembali Yu Hyun Koo. Erik Bayemi. Fenry Mofu. David Pakbe. Hengki Ardiles.
berkali-kali bola selalu bisa dikuasai oleh lini tengah dari Semen Padang. Ilham kembali. Berikan bola kepada Amrizal. Amrizal kali ini berusaha untuk melewati Tommy Rifka. Masih Amrizal. Ilham. Samsul Bahri Hairudin. Kembali lagi kepada Ilham. Cukup baik kali ini kerja sama anak Persija Jakarta. Umpan kita yang jauh kali ini ada Bambang Pamungkas. Ya, sayang sekali. Berkali-kali terlihat bagaimana Ilham tidak mampu melakukan umpan yang akurat kepada Bambang. Greg Nokolo kali ini bagi Persija Jakarta. Aliudin. Bola yang sangat baik kepada Greg Nokolo dan masih Greg Nokolo dan kali ini penyelamatan dilakukan oleh seorang Syamsidar. Ya, Syamsidar yang juga mantan kiper Persija berkali-kali mampu mementahkan peluang yang dimiliki lini depan Persija. Esteban Vizcara. Tommy Rifka. Edward Wilson Jr. Tommy Rifka kali ini terlalu bernafsu Tommy Rifka. Rizal menggantikan peran dari Ismail Sofian yang harus ditarik keluar di babak pertama tadi. Ya, hingga menit ke-63 belum ada perubahan yang signifikan yang dilakukan oleh Coach Rahmat. Kembali Edward Wilson Jr. harus membuang bola. Itulah dia pengamanan dari Precious Emojirai dengan dobrakan seorang Edward Wilson Jr. Ya, kita lihat bagaimana pemain naturalisasi Singapura ini pun harus membuang bola karena dia sangat khawatir dengan kecepatan atau sprint pendek yang dimiliki oleh Wilson. Yu Hyun Koo. Belum terjadi perubahan dari permainan Persija Jakarta memasuki pertengahan babak kedua ini.
Tendangan penjuru yang dilakukan oleh Yoo Hyun Kyu. Ya, luar biasa. Nyaris yang membuat Hendro harus meloncat. Dan Octavianus, seorang pemain gelandang kiri, tampaknya dimasukkan oleh pelatih Rahmat Darmawan. Eli Aiboy berikan bola kali ini kepada Fendry Mofu dan terlepas kali ini Fendry Mofu, masih Fendry Mofu kita saksikan, dan Edward Wilson Jr. Sebuah peluang emas dari Semen Padang gagal dimanfaatkan oleh Edward Wilson Jr. lewat sebuah soloran yang sangat baik dari Fendry Mofu. Ya, luar biasa. Kita lihat bagaimana hanya dalam sekian detik fast break yang dilakukan oleh anak-anak Semen Padang, dan kali ini Fendry Mofu tampil luar biasa. Kita lihat bagaimana dia mengetahui persis posisi Wilson. Sayang Wilson terlambat untuk langsung melakukan tembakan first time. Ya, Octavianus masuk menggantikan seorang Aliuddin. Ya, persis Rendra seperti yang saya katakan. Rahmat harus berani mengeluarkan Aliuddin, karena Aliuddin adalah pemain mubasir yang sangat tidak berguna. Dan sama persis memasukkan Octavianus untuk menambah lini tengah. Kembali Yoo Hyun Kyu akan melakukan sepak pojok bagi tim Semen Padang. Ditinju saja bola oleh Hendro Kartiko. Hengki Ardiles. Pada Eli Aiboy kembali, masih Eli Aiboy. Terlalu deras. Ya, sebentar ini juga pelatih Neil Mezar memasukkan Dedi Hartono menggantikan Sakti Sinaga. Ya, ini kontra strategi yang dilakukan oleh Neil Mezar, mengantisipasi bertambahnya pemain di lini tengah Persija. Dia memasukkan Dedi yang lebih bernaluri pemain gelandang dibanding Saktiawan yang lebih selalu pada posisi terlalu di depan. Ya, menarik pertandingan ini, sangat menarik Rendra. Bagaimana kita lihat sebuah tim promosi Semen Padang mampu menyajikan permainan yang luar biasa. Greg Nokolo. Wow, peluang kali ini Octavianus kita saksikan, masih Octavianus. Sudah meninggalkan lapangan permainan. Reaksi dari pelatih Rahmat Darmawan yang tampaknya tidak puas dengan apa yang dilakukan oleh Octavianus, lebih memilih melakukan sebuah drive. Iya, posisi yang bagus mestinya, menembak atau memberi umpan. Aneh melihat Octavianus melakukan dribble bahkan jauh melebar ke arah kiri atau keluar dari lapangan permainan, Rendra. Padahal begitu bagus posisi dia untuk menembak atau memberi umpan kepada Bambang. Rizal kita saksikan melakukan sebuah pelanggaran terhadap Esteban Vizcara. Kita saksikan bagaimana antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat Kota Padang. Dan tampaknya kali ini Amrizal tidak akan diberi ampun untuk mendapatkan kartu kuning. Ya, kembali tindakan bodoh dilakukan oleh pemain Persija. Tidak jelas mengapa hanya dalam sekian detik Amrizal melakukan kesalahan yang sama, padahal tidak dalam posisi berbahaya buat lini pertahanan Persija. Kita lihat bagaimana bahkan sengaja menabrak Eli. Amrizal mengalami akumulasi kartu kuning. Ini bukan kartu kuning yang kedua yang ia terima, dan ia akan absen di pertandingan berikutnya dalam Super Big Match Persija Jakarta menghadapi Persib Bandung. Octavianus
menjadi 20 menit yang penuh dengan tantangan dan penuh dengan strategi yang diterapkan oleh kedua pelatih. Greg Nokolo kali ini berusaha melatih Park Chung Yung, masih Greg Nokolo. Sendiri kita lihat Greg Nokolo, tidak ada pemain yang memberikan support. Ya, memang mengherankan melihat bagaimana tidak ada pemain yang mengcover Greg sehingga Greg dikurung 4 pemain belakang dari tim Kabau Sira. Yu Hyun Koo berikan bola kali ini kepada Esteban Vizcarra. Eli Aiboy yang bermain lebih sedikit melebar ke sektor sebelah kiri sekarang. Dan masih Eli Aiboy. Ada Amrizal. Dan kali bola dikuasai oleh Esteban Vizcarra. Edward Wilson Jr. Masih Esteban. Peluang dari Edward Wilson Jr. Sangat menarik, Rendra. Pertandingan babak kedua. Bagaimana kedua tim saling silih berganti melakukan serangan. Ya, kita lihat bagaimana perbandingan sepak pojok yang cukup mengagumkan. 7-1. Walaupun secara rekor pertemuan memang lebih memihak kepada Persija Jakarta, tapi rekor itu tampaknya tidak berlaku di pertandingan sore hari ini. Bagaimana Semen Padang benar-benar melakukan dominasinya. Dan tampaknya tulisan sang penakluk dalam 18 menit ke depan apabila memang skor masih tetap 1-0 akan cocok diberikan kepada Semen Padang. Ya, dan untuk bermain di kandang, jika mereka tetap mampu memenangkan pertandingan, memang ini akan menjadi stadion yang angker buat tim-tim tamu. Menggantikan stadion Rumbai dari kandang PSPS Pekanbaru musim lalu. Betul. Dan juga mitra sepak bola, Semen Padang adalah satu-satunya tim yang belum melakoni partai tandang dalam Jarum Indonesia Super League di musim ini. Ya, kita lihat bagaimana terasa betul perbedaan frekuensi serangan yang dilakukan oleh anak-anak Jakarta ketika Octavianus masuk. Umpan-umpan dari sayap kiri cukup bagus dilakukan oleh seorang Okto. Samsul Hairudin masih berhasil dikejar oleh Erik Arsen Bayemi kali ini. Umpan kembali dalam kotak penalti, masih ada Park Chung Yung. Langsung dibuang oleh Yu Hyun Koo dan Edward Wilson Jr. Masih Edward Wilson Jr. kita saksikan. Ada sebuah pelanggaran. Kembali kartu kuning keluarkan kali ini kepada Octavianus. Kartu kuning pertamanya di musim ini bagi Persija Jakarta, Octavianus. Ya, kita lihat bagaimana gerakan berbahaya dilakukan oleh Octavianus. Kita lihat. Ya, cukup kesakitan Junior. Rizal, para pendukung dari Persija Jakarta yang juga hadir di Stadion Haji Agus Salim Kota Padang. Ya, kita ikut prihatin melihat bagaimana ekspresi mereka. Sudah begitu jauh Rendra datang dari Jakarta. Sayang keinginan mereka untuk melihat tim kesayangan mereka menang masih belum terkabulkan kali ini.
Dedi Hartono, pemain berusia 23 tahun yang baru masuk di babak kedua. Dan kali ini adalah Eli Aiboy. Kita saksikan masih Eli Aiboy. Kerja keras Amarzuki untuk bisa menghentikan pergerakan dari pemain All Crack Eli Aiboy. Inilah dia, Dedi Hartono. Ya, sebentar ini Semen Padang masih unggul 1-0, di mana gol tadi dicetak pada menit ke-34 dan itu merupakan gol pertama bagi Semen Padang dalam kurun waktu menit 30 sampai dengan menit 40, di mana sejauh ini mereka memang lebih sering dalam mencetak gol di menit-menit awal ataupun juga di pertengahan babak kedua. Bambang Pamungkas, masih Bambang Pamungkas. Direbut bola oleh Esteban Vizcarra. Yu Kyun-ku berikan bola kepada Fendry Mofu. Satu dari dua pemain Papua yang berada di kubu Semen Padang. Kembali kali ini Fendry Mofu. Umpan menuju kotak penalti. Wow! Hampir saya tadi bola disamber oleh seorang Eli Aiboy. Pertandingan terus berjalan dengan tempo tinggi. Kita lihat bagaimana Semen Padang terus meningkatkan serangan mereka walau sudah unggul 1-0. Ya, kembali umpan seorang Samsul yang selama ini diharapkan menjadi playmaker di Persija tidak berjalan dengan mulus. Greg Lokolo, Bambang Pamungkas, pemain yang sudah mencetak 4 gol dalam setiap pertemuannya dengan Semen Padang dan pemain yang paling banyak dari Persija Jakarta menjebol gawang Semen Padang, tapi tampaknya harus mengalami sebuah kesulitan di sore hari ini. Greg Lokolo. Ya, kita lihat bagaimana memang sedikit lebih hidup serangan Persija setelah Octavianus masuk. Olivier Makor. Samsidar masih sangat baik penampilannya. Ya, ini karakter dari Wilson yang menurut saya memang menunjukkan begitu riuhnya suasana atau atmosfer dari Stadion Haji Agus Salim. Emil Ham bagi Persija Jakarta. Octavianus. Masih ada Dedi Hartono. Hengki Ardiles. Tampak Tony Sucipto atau juga Ramdhani Lestaluhu dipersiapkan. Pemain yang berhasil mencetak gol perdananya ketika Persija Jakarta bertanding menghadapi Delta Sidoarjo. Ya, Olivier Makor ditarik keluar digantikan oleh Ramdhani Lestaluhu. Ya, ini akan menjadi tambahan catatan buat para pemain asing di Persija yang hingga hari ini tidak ada satupun pemain asing yang mampu mencetak gol. Memasuki 10 menit terakhir dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Semen Padang menghadapi Persija Jakarta. Dan dalam kurun waktu 10 menit terakhir ini adalah menjadi waktu yang sangat rawan. Dan juga Persija Jakarta memiliki reputasi cukup baik di mana mereka berhasil mencetak 2
dari 7 golnya di kurun waktu 10 menit terakhir ini. Ya, memang makin menegangkan. Bahkan atmosfer kita lihat dari layar kaca mengagumkan. Kita lihat bagaimana ekspresi dari supporter tuan rumah yang begitu bangga melihat penampilan timnya. Octavianus masuk kepada Emil Ham. Vendry Movu. Memang hampir tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Semen Padang yang terlalu berarti. Mereka bermain sangat disiplin. Ya, sebaliknya anak-anak Persija yang selama ini dikenal sebagai tim yang sangat unggul dalam passing game justru tidak berjalan dengan baik. Kembali Octavianus, serangan bagi Persija Jakarta. Ramdhani Lesaluhu. Pelanggaran terhadap Ramdhani Lesaluhu dilakukan oleh Yu Kyun-ku. Samsul Bahri Hairudin. 27 tahun usia pemain yang satu ini. Esteban Vizcara. Emil Ham. Dan sebuah sundulan dari Greg Nokolo. Ya, kembali Samsidar memperlihatkan kemampuannya yang sangat prima. Saya bahkan cenderung memilih Samsidar sebagai MVP pada pertandingan ini. Masih tersisa waktu kurang dari 8 menit. Dan Suheri Daud menggantikan Eli Aiboy. Ya, Suheri Daud, pemain asal Nanggroje Darussalam, tampaknya menggantikan Eli Aiboy. Dan bagi seorang pemain senior, sekali biar Eli Aiboy bermain selama 82 menit cukup baik sebenarnya. Ya, dan kita lihat bagaimana endurance-nya juga cukup bagus. Dan dia merupakan pemain yang sangat akrab dengan masyarakat Padang. Dengan masuknya Suheri Daud ini jelas Nili Meizer memutuskan untuk lebih memprioritaskan lini pertahanan. Sentuhan pertama langsung sebuah pelanggaran dari Suheri Daud. Samsul Bahri Hairudin. Ada David Pakbe. Amar Zuki. Sudah kepada Ramdhani Lesaluhu. Greg Nokolo kali ini. Begitu rapat memang pertahanan dari Semen Padang, di mana David Pakbe dan Park Chung Yung sangat solid dalam menggalang pertahanan. Ya, gaya main yang mempressing secepat mungkin itu membuat permainan Persija tidak bisa berkembang dengan baik. Pamungkas.
Ramdhani Lestaluhu, masih Ramdhani Lestaluhu kita saksikan. Berikan bola kali ini kepada Octavianus. Umpan ke dalam kotak penalti dan masih bisa diamankan oleh David Pakbe. Esteban Vizcarra langsung saja menghalau bola. Lima menit terakhir, 5 menit yang sangat ditunggu oleh pelatih Rahmat Darmawan agar timnya bisa mencuri 1 poin lewat sebuah gol mungkin di akhir pertandingan ini, atau juga menjadi 5 menit yang penuh penantian bagi seorang Neil Maizar untuk bisa memberikan kemenangan, untuk mengobati luka masyarakat Kota Padang yang baru saja mengalami bencana tadi malam berupa gempa, dan juga akan menjadikan kemenangan pertama bagi Semen Padang sejak 6 tahun yang lalu dalam pertandingan di Stadion Haji Agus Salim. Ya, kita lihat 2 gadis Korea Selatan, karena memang ada 2 pemain Korea Selatan di kubu Semen Padang. Ramdhani Lestaluhu kali ini berikan bola kepada Bambang Pamungkas dan masih Bambang Pamungkas, dan inilah dia yang kita bicarakan kalau Persija Jakarta. Wow, dalam posisi offside ternyata. Diinformasikan oleh Pak Bambang bahwa kerjasamanya tidak melempar botol ke dalam lapangan. Ya, tampaknya Rahmat sangat tidak puas dengan keputusan asisten wasit 2. Inilah dia bagaimana AW2 Nurdin Ape bisa diperdebatkan tentunya bagaimana tadi keputusan dari AW2 untuk mengangkat bendera. Kembali Emil Ham. Masih Emil Ham kita saksikan. Masih kepada Greg Nokolo. Ya, memang sulit bagi kita menilai kinerja wasit hanya lewat layar kaca. Namun sepintas kita lihat tadi Ramdhani Lestaluhu rasanya seperti coming from the height. Kembali Fendry Mofu. Edward Wilson Jr. Dan wow, membentur misar gawang. Sudah berada dalam posisi offside. Ya, bagaimana Fendry Mofu yang sudah berada posisi offside karena dia sudah berada di daerah mendekati kotak orang terakhir sebelum mendapatkan bola muntah dari Edward Wilson Jr. Iya, betul. Artinya dia mengambil keuntungan dari posisi itu. Ya, Esteban Vizcarra digantikan oleh M. Rizal. Tambah waktu 3 menit. 3 menit tambahan waktu yang sangat menegangkan tentunya bagi para pendukung dari Semen Padang dan juga para pendukung dari Persija Jakarta dalam Super Big Match Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Praises Emojerai.
Lebar ke dalam. Bench dari Persija Jakarta tampak begitu tegang untuk menunggu beberapa pertandingan ini, dan Ramdhani Lestaluhu tampil cukup baik dalam pertandingan sore hari ini. Anak muda berusia 19 tahun. Iya, dia bisa menjadi kartu as seperti yang terjadi ketika Persija melawan Deltras. Ya, sayang memang mestinya anak-anak Persija tidak boleh panik, harus tetap tenang. Karena waktu terus bergulir, mereka harus mampu memaksimalkan setiap detik yang tersisa. Kita saksikan bagaimana Neil Maizar begitu tegang dia menunggu waktu yang mungkin terasa lama baginya, walaupun hanya tinggal tersisa kurang dari 2 menit. Ya, seperti Ilham tadi, ini Amrizal salah satu pemain yang dalam pertandingan ini terlalu temperamental. Ya, ini yang saya katakan tadi, sangat temperamental. Gerakan tangan yang mestinya tidak perlu dilakukan oleh Amrizal, karena ini akan sangat merugikan timnya sendiri ketika wasit meniup peluit tanda pelanggaran. Banyak waktu yang terbuang sia-sia. Peluang bagi Semen Padang. Ada Dedi Hartono dan juga Yu Hyunku. Tersisa beberapa detik lagi. Memberi sebuah sign bahwa pertandingan akan segera usai dari Neil Maizar, dan inilah dia kemenangan pertama Semen Padang untuk yang pertama kalinya sejak tahun 2004 di Stadion Haji Agus Salim, dan kemenangan pertama bagi Semen Padang bagi Persija Jakarta sejak tahun 2006. Dan Hengki Ardileslah pemain yang mematahkan rekor tak terkalahkan Persija Jakarta dalam Jarum Indonesia Super League musim ini. Jangan kemana-mana, kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.